Sekarang ini kita hidup di masa dimana media sosial sedang merajalela. Pokoknya sehari nggak buka medsos itu rasanya udah nggak mungkin lah. Entah cuma jadi penonton alias cuma ngeliat doang, ataupun aktif nge-share keseharian kita lewat foto dan juga video. Artinya kita butuh device yang storage-nya lega, entah itu HP, laptop, pokoknya storage 64 GB aja sekarang itu udah pas-pasan banget. Apalagi kalau jadi konten kreator, syuting satu video full HD aja itu bisa habis minimal 15 GB lah. Nah, opsi untuk nyimpennya biasanya ada dua. Yang pertama, beli storage fisik buat simpan segala file yang kita punya. Kalau mau ambil datanya ya tinggal akses storage-nya. Atau yang kedua itu langganan cloud storage, bisa akses dari mana aja, tapi yang ini harus bayar bulanan dan kapasitasnya relatif lebih kecil. Nah, gimana kalau seandainya kita combine kedua opsi ini? Kira-kira bisa nggak ya? Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi. Jadi solusi biar punya storage fisik yang kapasitasnya gede tapi bisa diakses dari mana aja dan nggak perlu bayar langganan bulanan, yaitu dengan ngebangun server cloud storage kita sendiri. Jadi ibaratnya kita bikin Google Drive atau iCloud sendiri lah, kurang lebih kayak gitu. Dan sistem yang akhirnya gue pilih adalah NAS atau Network Attached Storage, atau simpelnya storage yang nyambung ke internet, konteks sana sini. Akhirnya alhamdulillah dapat support dari Synology. Ini adalah salah satu pemain besar di segmen NAS ya. Tipe dan harganya ini macam-macam, mulai dari yang 2 jutaan buat personal sampai di atas 10 juta juga ada buat kantoran. Kalau yang kami pakai tipenya DS420 Plus, ini berarti buat rumah nampung harddisknya. Untuk disknya sendiri gue pakai merek Synology juga, tipenya SATA HAT5300. Gue pakai 2 kali 8 TB. Paket penjualannya kita dikasih ada 2 kabelan, ada 1 adapter power, sama ada 2 kunci ya untuk ngebuka atau ngunci slot disknya. Nah, cara install hard disknya nggak ribet. Pertama kita ambil slot disknya, lalu kita buka dulu slot di samping kiri kanannya, terus masukin hard disknya ke dalam slot disk dan pasang lagi slot kiri kanan yang tadi. Udah deh, tinggal balikin ke disk stationnya dan jangan lupa dikunci ya biar aman. Selesai pasang harddisk, kita colok kabel power dan juga kabel line ke WiFi router. Untuk setting awal kita harus download Synology Assistant dari web resminya. Nanti otomatis bakal nyari dan ngedetect di station yang aktif. Pilih tipe yang kita punya, terus ikutin aja instruksinya. Nanti di tengah-tengah kita bakal diminta buat input operating systemnya. Nah, kita bisa download OS buat jalanin di station ini dari web resminya Synology, sekitar 300 MB. Abis itu bikin akun buat login di web Synology, pilih username yang gampang diingat, jangan sampai lupa karena nanti bakal kepake buat connect ke cloud storage kita. Nah, mungkin ada yang bingung, di station kayak gini emang ada OS-nya ya? Iya, emang ada. Kurang lebih ini sama kayak server lah. Di dalamnya ini ada prosesornya pakai Intel Celeron J4025 dual core up to 2,9 GHz dan RAM 2 GB LPDDR4X. Untuk slot storage-nya totalnya ada 6, 4 itu buat hard disk dan 2 lagi buat SSD NVMe. Sebagai pelengkap juga ada 2 port USB 3.2 sama 2 kipas buat pendinginnya. Karena kan ini bakal selalu nyala ya 7 kali 24 jam alias nggak pernah mati. Nah, setelah selesai semua setup kita bakal dapat web quick connect buat akses NAS-nya. Artinya kita udah bisa upload semua file yang mau disimpan via browser atau bisa juga lewat aplikasi Synology Assistant. Cara uploadnya simple, pilih file station, terus create new share folder. Kita tinggal pilih file yang mau diupload atau bisa bikin folder lagi biar nggak kecampur-campur antar filenya. Kita juga bisa untuk copy paste langsung pakai storage eksternal lain. Nah, pertama caranya colok external storage ke port USB yang ada di station ini, terus buka web cloud NAS. Pilih package center, cari USB copy, install dulu kalau belum terinstall. Nah, habis itu klik tanda plus, lalu kasih nama task, pilih source file dan destination filenya, udah tinggal run aja. FYI, di sini juga banyak package lain yang bisa kita install. Coba cek aja, siapa tahu ada package lain yang mungkin kita butuhin. Nah, buat akses atau download file yang ada di NAS, kita bisa pakai browser atau kalau dari HP itu tinggal install aplikasi DS Files dari App Store atau Play Store. Jadi lebih simpel dan juga lebih gampang kalau mau akses dari HP. Nah, kalau misalnya nih kita lebih sering pakainya buat nyimpen foto ya, ada fitur yang namanya Synology Photos.
Fungsinya all in one, termasuk bisa ngatur, nyortir, dan filter foto berdasarkan tanggal, lokasi, nama, teks, dan lain-lain. Intinya jadi lebih gampang manage semua foto-foto yang kita punya yang mungkin udah ribuan, udah kita simpan bertahun-tahun. Nanti kita tinggal install juga app Synology Photos di HP buat ngaksesnya. Kalau gua di Droid Lime biasanya gua minta anak-anak yang lain buat langsung upload semua file video yang upload di syuting ke dalam NAS ini, selain buat backup jadi gampang kalau mau akses filenya pas lagi ada di luar kantor. Ya mungkin ini bisa jadi waktu yang pas juga ya buat kalian yang mau coba pakai NAS. Secara sekarang udah zamannya medsos. Orang-orang itu udah pada sering share foto video, apalagi buat konten kreator ya. Kita bisa punya storage fisik sekaligus bisa diakses via cloud tanpa bayar langganan bulanan lagi. Bisa pilih tipe dan kapasitas sesuai kebutuhan, bisa akses file kita kapanpun dimanapun, dan user interface-nya juga enaknya ini nggak pakai ribet.